Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan yang kita muliakan bersama Bapak penceramah kita Ustadz Dr. Ahmad Bayani MPhil I, yang terhormat Ketua Pengurus Langgar Al-Madinah Bapak Haji Khairul Basri beserta jajaran pengurus lainnya. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT 20, Ketua RT 26, Ketua RT 34 di lingkungan Komplek Citra Raya. Yang kami hormati juga jamaah Masjid Fatimatur Zahra atau yang mewakili. Yang kami hormati jamaah Langgar Darul Istiqomah atau yang mewakili. Yang kami hormati jamaah Masjid Al-Mursalun atau yang mewakili. Yang kami hormati jamaah Masjid At-Taubah atau yang mewakili. Yang kami hormati Masjid Baitur Rahim atau yang mewakili. Yang kami hormati jamaah Masjid As-Sabirin atau yang mewakili. Yang kami hormati jamaah Masjid Nurul Iman atau yang mewakili, beserta seluruh saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan ulun untuk membacakan susunan acara pada peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2025. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat ceramah agama, acara yang kelima doa, acara yang keenam penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, untuk mengawali acara kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga acara kita malam ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Amin Al-Ghazali. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان بعبده من المسجد الحرام
إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء عليكم عبادنا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Amin Ghazali. Memasuki acara yang ketiga, sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Langgar Al-Madinah kepada Bapak Salahuddin Putri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, penceramah kita Ustadz Dr. Ahmad Bayani MPLI yang berkenan memenuhi undangan kami berdataan. Kemudian yang terhormat Ketua Pengurus Langgar Al-Madinah Bapak Haji Hairil Basri. Mohon maaf Pak Haji, ulun mewakili pengurus menyampaikan sambutan. Kemudian juga yang saya hormati jajaran pengurus lainnya, jajaran pengurus Langgar Al-Madinah. Kemudian juga yang kami hormati para ketua RT di lingkungan Komplek Taman Citra Raya. Jadi ada RT 20, ada RT 26, dan ada RT 34. Kemudian juga terima kasih dan yang kami hormati adik-adik rombongan Maulid Hafsi, rombongan dari komplek kami sendiri, Ustadz. Jadi di TPA Al-Madinah ada grup Maulid. Kemudian juga yang kami hormati dan ucapan terima kasih kepada adik kita yang baru saja tadi membacakan ayat suci Al-Quran, Muhammad Amin Ghazali. Kemudian juga yang kami hormati serta ucapan terima kasih yang tak terhingga perwakilan pengurus apapun jamaah dari Masjid Fatimatu Zahra, kemudian juga dari Masjid Al-Musallun, kemudian dari Masjid mana lagi nih? As-Sabirin, kemudian Masjid Nurul Iman, Masjid Baitur Rahim, Masjid At-Taubah, dan Langgar Darul Istiqomah di Komplek Lili Permata nih Pak Dian ada. Terima kasih atas kehadiran bisa bergabung di Langgar Al-Madinah. Adakah lagi nang kadata sebut perwakilan pengurus atau langgar di lingkungan kita Komplek Taman Citra Raya dan sekitarnya? Kemudian para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang malam hari ini bisa meluangkan waktu sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di Langgar Al-Madinah dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mewakili panitia, mewakili pengurus, kami menghaturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga sehingga acara kita ini bisa terlaksana. Kemudian juga para donatur, para dermawan yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan kita sehingga bisa terlaksana. Kemudian juga sekali lagi
Ustadz kita jauh dari Banjarmasin masuk ke Barito Kuala kan ya, meluangkan waktu sehingga bisa mengisi acara kita peringatan Isra Mi'raj. Kegiatan seperti ini rutin setiap tahun. Ini bagian dari taklim kita. Taklim tahunan, ada maulid juga, ada peringatan Isra Mi'raj, meskipun taklim yang mingguan, bulanan juga ada. Tapi kita ingin kegiatan ini tentunya lebih banyak jamaahnya yang bisa hadir dan juga warga di lingkungan kita bisa ikut bergabung. Nah, tentu kita berharap dalam kegiatan seperti ini ada taklim yang memberi manfaat begitu, terutama untuk kita badataan, sehingga setiap kegiatan terlaksana berakhir tapi ada yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang terakhir, kalaupun ada dalam pelaksanaan kegiatan ini hal-hal yang kurang berkenan, mewakili pengurus, mewakili panitia yang sudah bekerja bersusah payah sehingga bisa terlaksana. Jadi ulun mewakili yang seperti yang sebut tadi, maaf, karena yang namanya kegiatan ya pasti aja ada kekurangan ataupun hal-hal yang barangkali tidak sempurna lah, karena tidak ada yang sempurna dalam sebuah kegiatan. Barangkali itu saja, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita badataan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Salahuddin Fitri. Memasuki acara yang keempat, acara inti, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Ahmad Bayani, MPhil, LI. Kami persilakan. Rombongan maulid bisa naik ke atas, nah supaya penanduan. Maju ke atas kan? Ke atas aja. Ya, naik supaya apa? Akan ya, jam. Ini yang baris ya. Ini. Ya. Nah, baris ya, dua baris. Iya. Bismillah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, guru-guru agama yang ulun hormati dan ulun muliakan, pengurus Langgar Al-Madinah, ketua sekretaris jajarannya hormati, ada rombongan Maulid Asyik
generasi penerus dalam agama kita. Hormati Allah, muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Pertama-tama ulun memanjatkan bersyukur kepada Allah selalu dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terima kasih kepada panitia yang mau undang ulun. Bukan ceramah sebenarnya nih, hanya nyetor hafalan kisah saja. Karena piannya rancak banget dengar udah. Itu aja. Apalagi ada kandane seni ulun nih. Salah pulang putri nih, Fitri nih seni ulun. Jadi ulun nih berkisah nih mau ulang-ulang ya. Jadi Isra Mi'raj ini suatu mukjizat yang luar biasa, Bapak Ibu. Kisahnya tuh diulang-ulang tiap malam. Kada sudah dulak kita dengar. Kisahnya itu aja juga. Kalau ibu pindah mulai Banjar Handil Bakti ke tetap aja mulai Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulun memulai isi kitab Kifayatul Muhtaj namanya. Kifayatul Muhtaj itu yang ditulis Syekh Daud Al-Fatani, dan ulun sudah berizin membaca kitab itu dengan buyut Sidin, buyutnya buyut, yaitu Syekh Ilham di Petani sana di kota Ya'la, untuk membacakan kisah Sidin, tulisan Sidin berkenaan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ada dua penyebab terjadinya Isra Mi'raj dalam kitab itu. Yang pertama adalah perdebatan antar langit dengan bumi. Nah itu. Jadi nang di atas Marasaharat, nang di bawah Masaharat juga. Langit di atas Asaharat dah. Ujar bumi, aku gini sih juga. Nah, di akhir cerita itu nih, karena cepat selesai, di akhir kisah itu adalah ujar langit, udah aku banyak malaikat. Mereka bumi. Ujar bumi, wadah aku nih ada lagi nahar lagi pada malaikat, yaitu asyraful anbiya wal mursalin, dan sebab dialah diciptakan semesta alam ini. Dan bahkan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, itu warafa'na laka dzikrak, dalam tafsirnya, wahai Muhammad, kalau namaku tercantum di sebelahnya, maka namamu di sebelahnya, kada di bawahnya ke bandak. Saking mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naham jamalek yang di langit pok Allah ya kami itu itu minta kepada Allah supaya diundang baginda Rasulullah sampai ke langit. Itu satu riwayat. Nah, yang kedua itu adanya tahun duka cita, tahun-tahun. Jadi apa namanya, sejak tahun 7 kenabian, ke-7 kenabian itu Nabi dibaikot sampai tahun 10 kenabian, kurang lebih 3 tahun. Nah, dibaik itu orang baik. Bila ini hendak berjualan menukar, jangan dijuali. Bila ini berjualan, jangan ditukari. Kemudian dikumpulkan dalam basir. Kalau ini hendak melamar, jangan diterima. Ayo pian. Kalau ini bakureheng, diranguti. Wah, macam-macam dah. Itu selama 3 tahun. Bahkan sahabat itu diceritakan, itu sampai kotoran mereka itu berwarna hitam karena memakan daun, bahkan daun kering yang ditumpahi banyuk untuk makan sehari-hari. Nah, itu sudah selesai. Selesai pembaikutan itu, kadalawas Abu Talib meninggal. Nah, ini mengisah dalam tulisan aja. Nah, Abu Talib meninggal. Mama Rina Sidin yang menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau sedih itu bukan meninggalnya, tapi Abu Talib yang betul-betul mendukung perjuangan Rasul meninggal tanpa kalimat la ilaha illallah. Itu nang sedih.
Sedih Nabi sampai ayat turun bahwa Allah katakan engkau tidak berikan hidayah. Yang memberi hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayahnya aneh, Pak. Itu kan Abu Talib tuh sudah berjuang habis-habis membela, ya kan? Tapi belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuma ulun ada kitab di rumah itu yang menceritakan tentang Abu Talib itu beriman tapi tidak diungkapkan saja. Nah, itu ada kitabnya. Ulun ada kawan lagi, Pak, di Banjar nih, seorang pendeta. Dia pendeta Kristen. Doktornya doktor tasawuf, Pak. Jadi disertasi beliau itu judulnya Pemikiran Jalun Ar-Rum Man Arapan Nafsu Pakat Arapara Bahu. Bayangkan, ngalih jadi dokter tasawuf tapi Kristen. Beliau pernah kami dialog, saya kata beliau suka mendengar azan itu. Kenapa? Karena azan itu betul-betul mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan Kristen kada pakai lam jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Betul itu. Kemudian kata beliau, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini kan bahasa sini gitu. Tiada Tuhan. Betul, aku itu memang Tuhan. Setelah beliau menjelaskan kemana-mana, kami tanya, pendeta, Bapak pendeta, teruskan satu kalimat lagi. Gimana? Satu kalimat lagi, Pak. Kan sudah asyhadu alla ilaha illallah kan. Lanjutkan lagi. Kata beliau, saya belum dapat hidayah. Itu jawabannya. Bayangkan. Dan beliau ada yang cerita, sebab saya meneliti Islam, yang masuk Islam justru kakak saya dan adik saya. Bayangkan. Beliau yang menggali tentang Islam dan tasawuf, yang dapat hidayah kakaknya lawan adiknya. Itu hebatnya. Dan kita bersyukur menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah habis kisah. Kemudian setelah itu 5 minggu berikutnya dan berarti 40 hari berikutnya, yang tercinta beliau Siti Khadijah meninggal dunia pula. Jadi Nabi kalau gini meninggal sedih. Kalau pian dah tahu bang ulun lah. Nah, danang himong bini meninggal. Justru menangis bini orang meninggal, menangis. Jurang kenapa kadang sebelah keluarga kada. Jadi janang laki bini kuning laos bener degaring kada meninggal dunia juga aja. Itu ditangisakan. Lanjut lagi. Ini berlanjut di kisah nih. Kemudian Nabi mencoba peruntungan untuk dakwah hijrah ke Taif namanya. Bajalan ke Taif tuh boy. Siapa nang umrah nah hanyarne. Men ulun pacul yang tuh ke Taif tuh mulai Makkah berjalan. Nabi hijrah. Sampai di Taif bukan sambutan yang baik, malah dilempari batu dengan kata-kata yang kasar. Sampai malaikat pun kada tiga. Ada kalimat yang tercantum dalam kitab itu yang sangat menyakitkan hati Nabi. Buhan Taib itu betakun kada salah ka Tuhan memilih kam jadi Nabi. Nah itu sakit benar tuh, pahit. Kalau kata-kata tuh baik kadang-kadang pahit, ditampar orang 3 hari waras. Kalau sebut dan kata-kata sampai jadi nenek-nenek tak ingat benar tuh. Bahari ini waktu di Senawiyah medahkan aku, ingat tuh. Tuh. Lalu tahun itu disebut dengan Amul Husna, tahun kesedihan, tahun duka cita. Maka Allah yang Sami'ul Basir, ya kan, mendengar dan melihat apa yang terjadi terhadap kekasihnya. Lalu Allah menghibur Sidin, dibawalah Sidin berjalanan. Jadi Isra itu berjalanan. Jadi bila kita sedih bawa perjalanan. Itu perjalanan.
baca. Kamana perjalanannya? Ada urutannya kan kalau bedakan sampai. Nah. Jadi sedih nih perjalanan. Kan lanjut dah. Jadi bila bini ini pindah parangutan udah sadang di bawah perjalanannya. Nah, itu aja. Pindah ngalih. Dibawa ke rumah makan Pawon Telogos itu kah? Nah. Ini kadang-kadang bini orang nih bawa makan ke warung. Bini seorang seminggu kada dibawa ke warung. Wujuran kawan-kawan di kantor. Di mana kita makan, Pak? Di mana, Nak? Soto apa? Kawan di kantor hari-hari ke warung dibawa makan. Bini di rumah semingguan kasih bawa ke warung. Itu. Mihano ya ada juga ke. Melihat bini seorang, ada. Melihat bini orang di kantor, wah. Di Banjar, karena di sini. Bibinnya ini pulang kelebihannya. Ini bibinnya di hulu sungai. Biar habar sudah pindah ke Handil Bakti ini orangnya. Jadi bibinnya bisa kelebihan juga tuh. Pertama, bibinnya nih wani lawan laki lawan hantu kedua nih. Ujuran nang laki tak balik, wani lawan hantu lawan bini kedua nih. Tak balik juga. Nyebelempah di kuburan orang anak mencari angka buntut. 3 minggu udah kada keluar hantunya. Hantunya takutan juga lawan nang belempahnya juga. Soalnya kelakuan banget pada hantu lagi juga. Dah gini. Buktinya apa jar? Siang laki di mamai, malam bakameh tagame. Yang kedua kelebihan bibinian Banjar nih boy. Ditanya pula. Nah itu bahasa dalam kitab. Ditanya pula. Banyak. Ada melihat kunci kendaraan nggak? Sekalinya nang bini nyahut. Di mana mandak pian? Jika aku ingat mandak ada takon. Itulah kian nanya. Ya lo ditakoni pulang. Jika ingat mandak ada takon lagi. Lo nikam. Itu 1, 2. Yang ketiga kelebihan bibini ini menambah seorang rem kendaraan. Jepang maulah 2 aja di tangan dan di betis. Bibinnya nambahnya di montong. Bila hendak teranjah, ranjah rabah orang berdua kena ranjah hanyar. Jaka dikacak bang rem kudu sabakoriak. Yang keberapa? Ini kisah dikit ya. Selanjutnya bibinnya ini kada kau ditangguh dan tidak bisa diprediksi. Binian Banjar nih. Kenapa? Resting ke kanan, belok ke kiri. Resting ke kiri, belok ke kanan. Itu kelebihan. Selanjutnya, inya nang salah, inya nang bermamai. Hendak teranjah, salah lo. Laju benar ini. Wajar. Pada orang gimit, tay. Inya salah resting. Nang selanjutnya, inya nang membawai, inya nang merajo. Binian digasak hak. Kita ke mangantian, manten. Di mana? Gedung Chandra misalnya. Hadangi setengah jam, membupur, melantaikan bulu mata, macam-macam. Lokasi nah, laosnya aku mah dengi dah. Pada hira-hiran. Jadi ada jadi nah, gasak tarus gini. Merajuk pada inya nama baik kawannya nama pengantin pulang ada seorang juga. Lanjut gen, itu kisahnya aja. Kisah bibinian di Banjar, bukan di Handil Bakti. Lanjut lagi. Lalu nah, singkat cerita Nabi berabah di lambung kanan, behereng berarti di antara Ja'far dan Hamzah. Behereng Nabi taungot di kayak bahasa Banjar nih, merenung nih. Kenapa nasib nih? Nasib aja lagi kalau anak muda sekarang nih.
Datang malaikat Jibril, Mikail dan satu malaikat tidak disebut namanya. Lalu Nabi dibawa ke pinggir sumur Zam-Zam. Jadi kalau ada orang ceramah, mohon maaf nih kadang mangkar gue, dibawa Nabi ke sumur Zam-Zam itu salah. Ke pinggir, kalau dibawa ke sumur Zam-Zam dicaburakan Nabi ke dalam. Nah itu bahasa kami di halabio. Dibawa Nabi ke sumur Zam-Zam, berarti ditimbai ke dalam lah. Kahiganya aja. Kahiga sumur Zam-Zam. Ini Banjari banyak pandai-pandai yang salah. Hayam diberikan iwak, makan ya. Apa iwaknya? Hayam. Sampai hari ini hayam tuh masih unggas dalam ilmu pengetahuan biologi, bukan iwak. Kada ada suatu dengar iwak tuh hayam. Di Banjar hayam tuh iwak. Bingung julun. Lanjut Gen. Lanjut. Nah, imba tuh dibelah dada Nabi, kayak apakah membelahnya nih lu nggak tahu juga, lawan lading kah, pokoknya dibelah. Nah, lalu dikeluarkanlah dari dada Nabi ini suatu yang kotor, walaupun di dada ini kadang yang kotor. Artinya orang yang bisa menghadap Allah, masuk ke hadirat Allah, berjumpa dengan Allah, hatinya harus bersih. Apa kotoran hati? Nah, di dalam kitab Hidayatus Shalikin ini dianggap pengajian, Bang. Jadi di dalam kitab Hidayatus ada 10 penyakit batin, maksiat batin yang harus kita keluarkan sebelum menghadap Allah. Yang pertama itu namanya syahrut to'am, katujuh memakan. Makan tuh boleh, hukumnya sunnah kalau akan ibadah. Tapi orang katujuh memakan ini adalah penyakit batin. Contohnya yang merusak batinnya, bila inya basuh sorong, belum habis lagi basuh sorong, menumpang piring. Anu kami tuh basuh sorong, sawat aja menambah. Ini kalau inya kada izin petuan rumah, haram hukumnya. Itu lakian boy. Lakian nih bisa sorong sawat aja. Nah, bila inya kada mayu, mengambil hak orang. Walaupun sekolah pesantren, rombongan maulid bisa juga nih. Kalau bibinian belain dikit baik. Kalau bibinian ini kada numpang. Tapi bila seorang pengantin biasa ngotas, dalam tas itu ada plastik pembukaan dah. Nah, sambil antrian sawat saja membuat 2-3 piring tuh iwak. Bila inya muat, lampu piringnya dibawanya tasnya. Soalnya kawan ulun catering di Gadung Susu tuh, ujarnya kami setiap catering tuh ada hilang piring tuh antara 10 sampai 20 sekali catering tuh. Asalnya tuh asak kada diulah karupok, Pang. Kalau piring naharat tuh kan diukang buan Banjar diulah karupok. Asak ada. Berarti itu lawan piring dibuatnya. Orang Banjar boy, dan orang Handil Bakti. Udah kan, saharut to'am. Bahkan guru kami mendahkan waktu belajar bahari, orang makan nih kacang kah, wadai kah, bilanya mengambil 2 mengacak kacang, anaknya udah seorang, itu adalah indikasi nama syahrut to'am. Kalau bahasa Banjarnya kuluh, anaknya sama ngukut semuaan. Lanjut lagi. Yang kedua, nah harus kita hilangkannya adalah namanya sahrul kalam. Apa sahrul kalam itu? Katujuh bapandir. Maka bila orang nih gambar bapandir berkata-kata itu di dalam kitab Mau'izatul Mukminin, ikhtisar dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Al-Qasimi Ad-Dimashqi, itu adalah ada 19 item maksiat yang dihasilkan oleh montong neja. Di antaranya
pangarampot. Nah, itu paling gana tuh. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, Nabi dalam hadis yang sahih. Cuma ada orang kada bakarampot, tapi bakarampot. Kayak betul Pak Haji. Misalnya orang di sini banyak orang berjual buah, kalau mohon maaf nang berjual buah nih. Misalnya Langsat Tanjung lah, ambilakannya setangkai, nih rasai, mbah dirasai dasar bujur manis setangkai itu 2 kilo, boleh ke rumah tengah 2 kilo dangkungnya aja, masa mau pulang, lalu komplain pengaruh badusta, pada Langsat Tanjung sekali samuan, ujar sin, aku kan ada pada Langsat Tanjung. Ika Langsat Tanjung lah, ku suruh marasane. Itu pang tulisannya Langsat Tanjung manis, itu iklan. Madahkan Langsat Tanjung manis itu aja. Jika ini Langsat Tanjung berdusta aku ngarannya. Takon sungai depan dir leh. Ketahuan gurung sungai leh. Kayak itu aku pandir bilang. Berjual parang. Ditakuni ini wajah kah? Jadi kada sedikit wajahnya tak? Karena bila bilang beli kan hak berapa harganya? 60 pang entah halus tuh nagana 100 nah nukar beli ke rumpah timpasakan ke pareng langsung bilung nah dasar cerita nih dasar barang ini banyak kok timpasakan ke pareng tuh nah anom parengnya bilung langsung ikam sama lo betakon di sini ya ini adalah aku bedakan bila bilung boleh kakan ambil toko catuk basah itu maksudku tuh itu ngarannya bahasa menjual madu di bawah jembatan Tasari asli lah jar madu asli lah jar ini tapisannya jar lain juga ini lo tapisannya berjual itu ini tapisannya jar buat ke rumah 2 hari kulkas jadi es dah madu asli jadi es di rumah ikan betakon madu kah udah kan ini tapisannya ada medakan asli medakan tapisannya ada sarang nyawanya di situ nang asli itu boy nah ini lain lagi nih kalau asli madu asli itu bila dibawa ke rumah berhancuran piring di rumah tuh nah asli itu asli 100% asli itu madu asli itu jadi mencari madu asli itu gampang caranya bila dibawa ke rumah hamuk yang di rumah nah itu asli itu nggak ada palsu lagi tuh lanjut yang ketiga itu adalah namanya hubud dunia penyakit hati yang harus kita cinta dunia jangan sampai kita begawian ini ya kan lebih kita cintai dari Allah Rasulnya cinta dunia Masya Allah ini alih dikisahkan nih gara-gara dunia kita yang subuh di pertama kali itu di Masjid Al Hidayah kemudian kalau minggu ketiga di karya HKSN minggu keempat di Al Ansar banyak itu subuh dini hari ini berangkat nah orang berjual ini berangkat juga tembe anda dahulu cuma orang bingungnya tuh hari hujan-hujan kayak itu nah sebelum subuh ada udah beampar di situ ngapungi dunia nih beampar berjualan yang anak mokar aja kan belum bangun lagi pikirkan dia singgah ke masjid dahulu hanya berjualan ini mana payung bejas hujan kerbut
Nah, bilenya habis nang sekong, gantilan sekong pulang. Nah, jangan langsung kedua, bila taduha rusak besarnya. Kita bercari lakian nih sampai minglau awak, baju buruk dipakai. Bini di rumah bengkeng, abang bibir, hanyar datang, setor aja bini. Ada duit pulang, masukkan ke bank. Lanjut aja gini. Masuk ke bank, hendak belanja baret. Itu ada tuh. Ini namanya hubbul mal. Ada tuh nggak? Udah. Atau ada duit julung ke bini, ada duit julung ke bini, ada duit julung dijulung samaan. Duit ini bila dijulung ke bini, ini orang hulu sungai boy. Misalnya ada. Itu mah ambilnya tuh ngalih pada di ATM. Medahkan Jepang. Lanjut. Yang kelima itu namanya hubul jah. Yang keempat hubul jah. Apa itu? Cita kemegahan. Amun dia orang ustad ganal gulu baju. Pas dihoyang, mat jurang, tersinggung hati. Kedeba ada pun orang alim. Nah, rusak nih boy. Rusak hati kita nih. Takun ini Ustad Iril nih. Ustad Iril ini kan kawan Bahari Tumaritis Bahari. Ulun di Tumaritis ini sampai hari ini boy, karena mulai Bahari mahasiswa, amangnya orang. Nah, amang datang aja, nggak ada apa-apa kita. Amang lawan Ustad sama aja. Kita ungut kalau dilihat Ustad amang tersinggung, jangan sampai itu. Bujah ini. Kita susah ibadah. Memang kita nih lain-lain bang. Ujar Al-Ghazali nih, kalau kamu berjalan di atas air sekalipun tidak tenggelam, telapak kakimu pasti basah. Lanjut lagi. Kemudian namanya hubul mal. Hubul mal itu ada dua, ada bakhil, ada syuha. Bakhil itu apa? Ini berangkat Isra Mi'raj lagi boy. Nah, parak dah hampirnya jam 9.10 aja, 20. Jadi hubul mal itu namanya bakhil dan syuha. Kalau bakhil itu pamalaran orang, itu bakhil ngarannya. Kalau syuha pamalar lawan seorang. Mana bahayanya dua nih? Ayo Bian. Ujar Nabi dalam kitab Bulughul Maram, kitab Jami bagian akhir dari Bulughul Maram itu ada wattaqu jauhilah syuha, karena syuha itu adalah penyebab kebinasaan umat terdahulu. Kenapa? Contoh syuha nih. Duit banyak. Lalu mencari di sini pasar iwak mana sih nek? Takon. Haruan ini berapa sih kilo? Amas marenteng 70 boy. Kadangnya pang. Nyata aku kan juga nukar boy. Ini kan murah-murah ya dijual juga. Ini entah halusnya berapa? Entah halus itu 50 sekilo. Lulusukan ngaranya. Ini bang halus lagi nih, kelacingan. 35. Ini bang nang mati nih. Nah, nang mati itu Selawi boy. Nang betuyok nang calai ini bang, tuh 15 enggak boy. Nang calai ditukar, duit banyak. Ada orangnya sini. Bulik di hulu sungai ke Banjar. Sekali juhur sudah sampai di Binuang. Misalnya lagi nih, kayak apa kita makanan kah? Mbah Juhur nih. Ke Banjar aja gini kita makanan. Larang di sini. Maka sudah jam 1 dari Binuang sampai ke Banjar boy, asar are belum makan lagi. Jaka nasi sudah masak di rumah ada juga, bermasak pulang, nggak iwak pulang, naik asam lambung, geringan sebertaan, gara-gara pamalar aja. Pamalar seorang tuh suha namanya. Makanya orang banyak penyakit tuh gara-gara pamalar seorang. Karena periksa di kulkas tuh,
10 piring ada bekas gangan samalam. Gangan minggu tadi kan ada. Coba kan nebian, lihat di kulkas bibinian. Nang iwak pipinya aja lagi masih aja dalam kulkas loh. Dulu nggak kucing. Kepala talang 4 kali menggengan. Mbah buat digangan jamur pulang. Karena esok gue jamur buat pulang. Adanya. Mulai sangit dulu. Duit ada. Gangan sampai jadi es di dalam tuh ada aja. Kadang muat lagi kulkas. Iya kak Bo? Aduh ini ngaku. Ada sini. Baik kulkas hibat. Kalimantan. Ini gengar samalam, gem salamannya, gelem samalamnya, gengar samalamnya ada aja masih. Balem wadai lagi, wadai ini, wadai samalam sama ada aja dalam kulkas tuh. Itu makanya kulkas hibak pada tak atur. Itu di Banjar boy. Banjar. Itu soha, pamalar, anak belanja. Aduh duit habis deh nih. Hendak mengambil dia tim, sayang tulisan berkurang. Banyak tuh yang juga takutan duit di rekening berkurang. Hakun gak aret. Duitnya kan siapa kan belanja, lain hagen di ATM. Itu kalau di ATM itu duit hagen bank, bukan hagen seorang. Bank duitnya seorang tulisannya, nyaman lah. Seorang bercari. Pas mati, kada shotnya ratus nak belaki lebih nih kita. Seorang bilang berhimat bercari, berit-arit. Makanya ulun kalau datang ceramah nih, bay, datang pengajian nih, bulik bila terpikir-pikir hendak makan itik panggang singgah ulun. Bujuran, anak wakat singgah, asal duitnya aja. Itu tuh lagian, bibinian tadi. Balum lagi ratus nak belaki dah. Lakiannya pang, mau lakian gak lagi boy. Kalau mati lagi pian anak babini dah. Aduh ini kepadah nih. Termasuk aja penceramah juga. Cuma kita bukan kadawanilan bini. Yalah, cuma bini tawani pada seorang. Itu aja. Soha namanya. Soha. Jadi jangan pamalar hagan-hagan seorang. Rekening mah 50 juta, beratus juta. Dipakai-pakai. Senunah nang ditukar pulang barang-barang nang ada terpakai. Tuh nukar teko nang kuning nang kayak emas tuh nah. Mbah nukar sampai 10 tahun kan sudah diisi banyu. Adalah di sinilah. Kadada Banjar aja adanya. Banjar aja. Nukar sih garangan, ada si banyu buat bangla saya bobah kada banyu nih. Kalau yang dibuat itu lalu masam. Di sore sate tak ikat nukar balik. Nukar tuh nang panci tuh panglima tuh nah baru sudah dipakai juga lagi sampai mati kamu udah pakai. Malaikat nang tukar kada penting nih. Nah ini ya juga nih malaikat arisan piring juga. Piring berpuluh lusin masih 4 arisan piring. Takuni laki. Kenapa banyak akan berselamatan? Nah, sekali berselamatan pinjam piring udah sebeli rumah. Jadi kenapa piring kita kada dipakai? Koler bongkar aja, ada aja tuh. Ada orangnya sini. Ulun sangit tipian gak ada apa juga. Ini bulik jolon. Lanjut. Nah ini lanjut. Apalagi habis sahrutam. Kemudian yang selanjutnya hasad. Nah nomor 6 hasad. Pahirian lan orang. Orang ukar sepeda motor aja sangit. Bungol kan ukar sepeda motor pulang itu aja. Ada loh orang bungol ukar sepeda motor. Seorang nambah bungolan. Cuma dengan orang ada aja juga. Duitnya kada juga, duit orang juga. Ada. Pas orang mencembeki rumah garing sih den naik darah. Pahirian dok. Lanjut. Nah terus lagi apa setelah itu? Ujub. Ujub tuh asa harap seorang. Ya juga tuh asa pembungasnya. Asa penggagahnya. Pokoknya asa paharat jadi bang dah seorang. Ada lagi harap dah seorang nek. Guru anu tamatan mana gerang jan? Han ada jumpa takon tok. Tamatan anu kita ya.
seorang pentang di mana juga sama aja, tamat baru 2 tahun gak naik sekolah di SD. Hawas lah gurunya jar. Dia ngomong dah hawas kan sampai ke sini berjalan. Bersih lah pulang, bertasawuf nek. Bersih aja, sini dihira bebasuh aja, kami bebasuh aja, mandi aja tiap hari, macam-macam tuh. Lanjut, kemudian kibir, sombong, udah ke sana pengajian ini, nang terakhir tuh ria. Nah itu nang 10 ngini harus dihilangkan. Apa menghilangkannya? Bila kita rajin sembahyang, ini hilang seorangnya pak. Nah, rajin sembahyang, ini kalian kau dah. Imbah itu diisi dengan hikmah. Nah ini habis dikeluarkan isi hikmah. Ada hikmah sinilah. Kemudian diisi dengan namanya yakin, ilmu lawan Islam. Ini satu kitab. Di kitab lain ada tambahnya namanya hilem. Hilem itu adalah sabar kuadrat tuh hilem ngarannya. Jadi orang yang dapat masuk ke hadirat Allah, berjumpa dengan Allah, itu adalah orang yang mudah sampai ke ada besi 5 ini, ada besi ilmu, harus belajar. Yang kedua apalagi? Di samping ilmu ada hikmah, ada yakin, ada ilmu, ada hikmah, tapi ada yakin. Ada kau juga mah. Kayak orang kami nih bahari belajar kuntau, berilmu. Hikmahnya pas bertemu angsa berenakan meracau buka pada suruh bisa main kuntau. Ada juga pada cucur unta ini ada luka ada yakin ngarannya. Maka harus yakin. Maka ilmu yang yakin itu ilmu yang berasal daripada Allah dan Rasulnya. Dagin itu ada ulun kemarin ceramah di jurusan matematik. Jadi ilmu pasti itu hanya apa? Matematik ya. Apalagi macam-macam. Ujur ilmu yakin yang pasti itu adalah firman Allah, wahyu dari Allah dan sabda Nabi SAW. Yang lain tidak pasti. Termasuk matematik. Bujur kabo. Bila salah ulun bulik nah. 1 tambah 1 berapa? 2. Iyalah. Nah, tapi kalau 1 HP tambah 1 mic berapa? Ayo, 1 HP tambah 1 mic berapa? Nah, kada kau jelaskan 1 HP 1 mic nyambung kata ngarannya. HP mic sama aja juga. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, 1 tikus tambah 1 kucing berapa? 1, karena tikus dimakan kucing. Salah di matematiknya. Kemudian lagi, sungai lebarnya 6 meter. Kodok tuh anu kami lalak anaknya, jaung abahnya. Nah tuh jaung, kodok, katak ya aja juga. 1 lompatan adalah 1 meter. Kalau sungainya 6 meter, berapa lompatan sampai ke seorang? Ayo. Kalau orang matematik 6 lompatan, tapi ternyata kenyataannya bukan matematik, hanya 1 lompatan bu. Sisanya bakunyung. Itu matematik nih kada kau jebak. Iya loh, mau meluncat di banyu lagi ada kau laginya. Itu. Ulun di tengah ruang nih, aku nih. Banjarmasin Martapura Banjarmasin sama atau beda jaraknya? Nang hal ke guru sekompol nih sama lah. Mana jauhnya Banjarmasin ke Martapura ke Banjarmasin? Kalau dihitung di pasar Perak Bundaran Halus Martapura itu tulisnya 40, di bawahnya BJM. Salah atau benar? Benar menurut matematik, tapi salah menurut kenyataannya. Ternyata Banjarmasin ke Martapura itu lebih dekat dari Martapura ke Banjarmasin. Kenapa? Karena ada 2 bundaran, Liang Anggang dan Banjarbaru. Nah, kalau ke Martapura belok aja, bener, berputar. Itu kenyataan bahwa matematik tidak pasti. Udah, lanjut aja sampai ke sana. Lanjut lagi. Nabi diisi hikmah. Hikmah tuh boy luar biasa. Hikmah itu walaupun orang alim kada hikmah tidak ada nilainya.
Nabi dalam Bulughul Maram, kita butuh harah, itu hikmahnya luar biasa. Ada orang bekamih di masjid, manu kita ampihan ceramah tampare aja langsung. Tapi di zaman Nabi ada orang bekamih di masjid. Nah, ya sahabat, ini ada yang kurang ajar ini, bekamih di masjid berdiri pulang. Nah, Mbak tuh bakam-bakam ada tahu lagi di KTK dibuatinya diumpani daun jeletang ada tahu juga. Nah, itu lagi yang bakam bakatek salah ketek tak baterainya luput seminggu. Lalu sahabat senang nyangiti anak mahamuk jan Nabi habisakannya bakame. Habisnya bakame jan Nabi ambil segayung banyak. Imba tuh datang simbur aja Nabi, selesai masalah Pak. Tidak ada yang habutan, tidak ada orang apalagi dihamuk di situ, kan ada orang bekalahin di situ. Ibahnya bakami, simbur banyak, selesai masalah. Ini ngarannya menyelesaikan masalah tanpa masalah, pegadaian. Ibu kayak itu juga, ibu yang hikmah nih, ada dua anak nih, ini Sekong, si Ahmad, si Ila, dua ekong, ada wadah dua biji. Kalau ibu kada hikmah, julungnya sebiji wadai. Nah, bagi dua. Lalu jar mamanya anak kan nyata udah dibagi, nang ading sedikit, nang kakaknya banyak. Kan nggak itu begini. Lalu nak ada protes, aku sedikit kenapa pian banyak? Lalu protes. Awak halus nak banyak jual lah. Jar, nang kakaknya. Mamanya ninggal sebuting dah. Nah, ninggal sebuting. Lalu mamanya bersuara, bakalahin nih, orang nang genal bakalah. Padahal seorang sebegi ninggal. Itu mamanya. Tapi kalau mamanya hikmah lain. Ini Sekong. Nih amat nih. Sebuting wadai. Ini Ila lah. Nah Ila sebuting seorang. Pintar anak kok. Mama pang. Siapa pintar bari mama? Nih ulun sebelah mahajar. Sekong. Ulun sebelah juga aja. Tatap dapat sebegi. Ini hikmah orangnya. Lanjutkan. Setelah itu ditutup dah. Lalu Nabi dibawa berjalan ke menuju Burak. Nah, sebelum Nabi berangkat, lalu Sidin minum dulu. Jadi udah hendak berangkat nih, Pak, minum dulu. Minum dulu. Jadi yang disediakan itu arak, susu dan banyu putih. Kalau ini banyu teh, boy. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ulun kada minum teh, takon orang pen minum teh yang kada. Kenapa jang? Minum banyu teh. Teh kada kau dikinum. Alhamdulillah. Ngatakan lo. Ya. Lanjut. Nah, sudah ini kita sana. Lalu Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 5 menit juga lagi. Dalam perjalanan itu Nabi singgah di Taibah ngarannya, bukan Taib, singgah di Taibah, padang buahan, purung kurma, padang kurma. Tapi jangan Jibril, kita singgahin sembahyang dulu. Jadi kalau ini orang galau tadi, nah di awal tadi bawa perjalanan, nang daerah tinggi, misalnya nih, bawa Karang Intan, nah banyak buah durian situ. Jangan makan durian, malah hati aja, mampus liur. Ini kan itu. Jadi kadang-kadang kita ke padang buah itu penting, boy. Nabi kan waktu itu sedih dibawa ke Taibah, kata padang rambutan, padang rambutan, padang kurma, ini penting. Cuma jangan ingat karena sembahyang. Ini piknik kan padang buah ada sembahyang lalu, ada juga tuh. Sembahyang. Habis itu kemanakah padang buah? Jadi kalau hendak mensterilkan darah makan durian. Bila hendak menurunkan asam urat makan belinjo. Turun boy. Dari parut ke betis. Turun lah. Mbah makan langsung kerunyutan betis. Turun kalau. Lanjut lagi. Lalu bawa lagi. Terus sampai ke namanya Madian. Ini tempat bersejarah. Yaitu di situ ada pohon kayu di mana Allah bertajalli kepada pohon itu, bertemu berjumpa dengan Nabi Musa. Harus dikisahkan lewat.
Imbah tuh ke Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat lahirnya Isa Masih. Ini bisa saja kita pengarahnya galau nih, kalau kita galau ada susah, ada kesedihan nih, ke padang kabun boleh, ke kota boleh juga, orang kampung ke kota, Madian ini kota kan. Jadi orang kampung tuh ke kota Banjar, rame banget hari kamu di Banjar. Tahu nih orang kayak apa listrik di Banjar. Nah aku hari siang lalu, malam lalu kan melihat di listrik ya, udah tahunya pada listrik juga. Orang kota ke desa, ke tempat bersejarah udah. Setelah itu Nabi mencium bau harum. Nabi bertakun nih, ini bau harum siapa nih? Ujar Jibril, ini bau harumnya Siti Masita. Inilah yang menjadi istimbat orang-orang tuh ziarah ke makam wali. Masitah itu kan bibinian, kada mungkin jadi nabi, berarti dia aulia min aulia Allah. Makanya banyak orang ziarah ke kuburan. Udah tuh kabul, apalagi Datu Bagul, si Arsat, kamu Datu Abulung, Gursa kumpul, ini orang ziarah-ziarahannya. Itu imbah jarah tenang pikiran. Ada contohnya. Asal jangan meminta lawan kuburan aja. Jangan minta lawan kuburan, minta lawan Allah. Makanya orang tuh hakun. Ini mulai ini ada rame pulang nih ke Pontianak, ke wadah siapa? Habibah. Habibah Aisyah lah, Habibah. Ingat lun. Anissa. Kapal ini Jepai Lusidin semalam ulun pas ke Pontianak. Ke situ. Jepai sini kepala. Untuk aja ke bibinan nang anom Jepai bisa kada kabuli kulun ngene. Umur sidin 108 tahun. Lanjut lagi. Imbah tuh Nabi ada bertemuan jil iprit. Jadi orang hendak taat orang Allah ini ada aja luasnya. Setelah itu, setelah itu dah. Nabi itu melihat ada orang ngatam terus. Imbah dikatam, tumbuh pulang. Isuk ngatam pulang. Dan Nabi ini kenapa nih? Ujar Jibril, itulah orang yang berimpak di jalan Allah. Makanya Pak, Ibu Ai, bila ada di masjid cilingan lewat, jangan dicelingi terus. Buate. Ini cilingan lu dicelingi. Setahunan cilingan dia dicelingi aja. Tulisannya Bang, cilingan ya. Ya pulang salah pulang. Ada kisah sedikit guru ulun nih. Nang ulun bahari lawan sidin kemana-mana nih. Sidin nih Pak, bila hendak ke hulu sungai itu mahyau lompat jar, umpat kah jar. Mengguru ini mahyau manawar itu berarti perintah. Nih umpat. Cuma setiap kali berangkat nih, sidin sangat duit sekantungan boy, sekantungan duit harga 1.000 nih. Jadi bila ada orang bapintan, wah kap, gugurakan sidin. Terima kasih, mudahan selamat sampai tujuan. Inilah, mudahan murah rezeki, macam-macam doa-doa. Ada pulang kau kotakan sidin buat dasar sidin, rumah banyak, harta banyak. Ini deh banyak doakan. Kalau sungai itu mah 20, bapintan bisa 30. Bapuk duit 1.000 aja, kabul doa aja kita. Ulun pengalaman mengamalkan ampun sidin nih, Pak. Kau cantung, bilang guru cantung, gugur di karena ini ada permintaan mudahan selama tujuan selama 2 akhir sekali bulik buat tengah malam ulun gugur di Jorong, di jembatan kembar tuh di Sabuhor, gugur ke sebelah samitir mobil ulun nih tengah malam jam 12 gugur lagi ke sungai. Bersembilan dalam mobilnya, alhamdulillah hidup sebertahan, sehat bertahan. Hanya bin ulun sedikit retak tulang belakang. Dikira matian bertahan orang tuh. 2 orang ada mudahan pian selamat dah Bapak. Mobil ulun kan pada 4 meter buat gugur situ di jurang tuh. Itu kisahnya tadi. Ada lagi nahar lagi guru ulun. Ini guru ulun aja, ulun kemudakan siapa ngaran sidin meninggal barunya. Sidin ini kalau inya ke mahulu sungai ini kada maesi pumbung bingsin tuh di pumbingsin, tapi dia orang berjualan. Mati nggih. Ini hendak habis bingsin di mana kita maesi. Lihat di sini, lihat ya. Sini guru. Taruh gini sidin. Kenapa? Masih sugih.
Kayaknya ada di tengah di Tang Batu Mandika atau di Sungai Buloh nang di sunyi-sunyi itu lah, atau di Pals 17 itu baris sunyi. Di situ sih singgah. Apa je? Ya tukang minyak je sidin. Berapa je? Berapa tuh aja sidada? 22 liter je. Buati semuaan. Bujuran je. Gitu ya. Buat sih. Ya Allah. Ini kan. Ya Allah. Sambil manuang kayak, oh ya Allah, mudahan pengen sugih ya, mudah nangis sih sampai main itu. Gugur baju kata mata ke tanah. Tak buka langit kabul hajar sidin. Ini amalan biasa aja. Kalau kita berdoa beliuran, ada kabul-kabul. Tapi kalau orang mendoakan kita, Allah mudahkan mengabulkannya. Dengan apa? Dengan sedikit. Makanya kalau ada acil-acil yang berjualan wadah ini sudah jam 8 gak ada payu-payu. Berapa wadah biar aja? 13 biji. Nih. Ada tukare. Nah, tukare nah. 15 nah. Angsurannya dosa. Oh, itu kalau cara untuk mandigub hati sidin. Lalu bersuara mamanya. Habis kadang itu beriakan. Lanjutkan. Ini sudah sampai ke Madinah. Sampai ke Masjid Aqsa. Imbang Masjid Aqsa. Nah, naik langit 1 2 3 4 5 6 7. 7 dah. Tempat aja anak mampihennya. Dengan buka Muslim Muntaha, kamu tawa nang Nabi masuk surga, melihat neraka nih udah sedikit sangat lagi sampai subuh kena. Imbang turun membawa sampai yang 5 waktu. Maka di akhir closing ulun nih, ulun bacakan hadis. Ada 4 ciri wanita ahli surga, boy. Yang pertama adalah ajar Nabi, al-mar'atu ijasat khamsaha wa samat syahra wa hafil farja wa atal zawjatul khujana min aibad jannah. Bila bibini ini sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian menjaga kehormatan. Nah, bagi nang belaki tambahan sebuting wa atal zawjaha, taat lawan laki. Maka jenab tadkhulu jannah, bini ini masuk surga. Min abwab, dari pintu mana saja nyamannya bini masuk surga. Dalam kitab lain disebutkan bila bini ini terbuat dari tepung sebanyak butir tepung itu untuk keluarganya nih, sebanyak itu kebaikan. Makanya lancaki mulah limping bian itu bisa 2 juta. Bila bibini ini menapas pakaian yang terbuat pakaian, maka seberapa air yang menetes dari pakaian suaminya, maka sebanyak itulah dusunya berguguran. Rajin betatapas. Nah, ini sudah hibak paku di rumah. Laki betakon ada 2-3 ribu kamanya. Kenapa? Nukar paku setengah on lagi. Kenapa? Nambah gantungan baju. Seminggu sekali betatapas. Kada ada di sini Banjar aja. Nah itu. Kemudian kalau bibinian hamil, nah ini banyak tuh. Maka selama hamil itu malamnya dihitung ibadah semalaman, kemudian siangnya dihitung puasa sepanjang hamil tuh kali 9 bulan. Ayo pian, ini nangka dari kau ditandingin tahajud. Sealim apapun suaminya, setinggi apapun amal suaminya, maka perempuan yang jadi istrinya 500 tahun masuk surga lebih dulu dari suaminya. Asalkan wanita itu setia. Bagian. Nah itu. Cuma tertambah terus ini. Nah ini 9. Ada 6 bibini nafsu dari sifat. Kalau nang 4 tadi ada nang 6 ini, maka buyar semua. Pertama, jangan jadi wanita pengadu. Dalam kitab Ilhamuddin nih, jangan jadi wanita pengadu. Apa itu pengadu? Bila inya nyaman berenai, bila sakit berkisah lan orang. Nah ketahuan pakasam laki di rumah. Yang kedua, jangan jadi wanita perindu, rindulan mantan masa lalu. Ini selingkuh akhirnya. Yang ketiga, jangan jadi wanita pemandang, pahandakan. Orang nukar sebelum itu hendak juga. Bahkan lawan laki orang gini hendak juga. Malah lagi seorang ada kayak apa hanya nih malah kurang. Jangan jadi wanita pangungkit. Yang keempat, jadi kalau bisa bini pangungkit nih pai, siapkan HP. Bilanya bemamai, rakam. Mamai lagi, rakam. Mamai lagi, rakam lagi. Udah sampai 7 kali, 8 kali dia merakam ampe dah.
belinya bamame ini banyak rekamannya nah namanya pian bamame itu deh. Ingat kasetnya itu aja tuh boleh pintu beheri ya nih itu tuh itu pengungkit ngarannya. Bahkan laki sudah mati kan ungkitnya juga. Dasar mucil banar ini. Lampet bu sama lawan arubah hikam jangan. Laki 7 tahun udah mati dibongkarnya aja mas ya. Nah, itu pengungkit bibinannya. Yang ke 5 yang kelima itu adalah pasolek nunak acara uma aja madapi laki pupur basah nah laki sama juga gini pupur basah seorang kena mandi buka katiak habis sekamaran berbau aja bulu katiak kalau digelung. Kemudian yang ke-6 itu wanita hindari daripada cerewet. Nah ulun kira demikian yang dapat ulun sampaikan. Ada benar daripada Allah, salah kurang pribadi bermaaf, minta ampun, minta ridha. Ulun akhir dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya. Memasuki acara yang kelima yaitu doa. Kami mohon dengan izin untuk Ustadz membacakan doa kembali. Al-Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man awtal ardi dan rusum sikabana abada barahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil hidayatika wa rahmatika wa barakatika alaina wa ala hadhihi ummah wa khususan li ahli hadhihi jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna imanan Allahumma ij'alna iman daima wa qalban khashi'an wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Demikian seluruh rangkaian acara telah kita lalui. Ulun selaku pembawa acara memohon maaf jika di dalam memimpin acara terdapat banyak kekeliruan. Mari kita mengucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.